Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Karirah Kansa dan pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai moderator dalam video pembelajaran Project Based Learning atau PJBL mata kuliah Biofarmasetika. Video pembelajaran ini disusun oleh kelompok 9 dengan judul Thermoresponsive Liquid Suppository yang beranggotakan ada Fiona Theodora Susanto, ada Dia Ichiro Antoni, ada Nadia Zahra Putri, ada Inayah, ada Aulia Sabila Nur Sabrina, ada Kalista Puji Astuti, ada Muhammad Fatan, dan Karirah Kansa. Melalui video ini kami akan membahas secara sistematis mengenai konsep biofarmasetika, pengertian dan klasifikasi suppositoria, keunggulan suppositoria cair, hingga mekanisme pelepasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat melalui rute rektal. Materi ini diharapkan dapat membantu kita memahami bagaimana desain formulasi dan kondisi fisiologis tubuh berperan penting dalam menentukan efektivitas dan keamanan terapi obat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak beberapa pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 9. Selamat menyimak. Dari yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari biofarmasetika. Biofarmasetika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat psikokimia obat, formulasi sediaan obat, teknologi pembuatan, dan juga keadaan fisiologis tubuh terhadap perjalanan obat, mulai dari pemberian hingga masuknya ke aliran darah atau sirkulasi sistemik. Kenapa biofarmasetika itu penting? Karena biofarmasetika itu akan menentukan efektivitas terapi, yaitu dengan memastikan obat dapat diserap dan juga mencapai kadar terapi yang tepat. Yang kedua, biofarmasetika itu akan mempengaruhi desain sediaan obat, karena formulasi yang tepat itu juga akan menentukan bioavailabilitasnya. Kemudian yang ketiga, biofarmasetika itu akan menjamin keamanan obat yang digunakan oleh pasien, yaitu dengan cara mencegah dosis yang tidak tepat yang dapat menimbulkan efek samping. Kemudian, biofarmasetika itu dapat digunakan untuk menilai bioekivalensi, sehingga obat generik yang digunakan itu dapat digunakan kembali sebagai pengganti obat rujukan secara efektif. Next. Kemudian yang pertama itu ada suppositoria. Suppositoria itu merupakan salah satu bentuk sediaan obat padat yang dirancang untuk diberikan melalui rute tertentu, seperti rektal, vaginal, ataupun uretra, dengan tujuan yaitu memberikan efek terapi baik secara lokal maupun sistemik. Setelah dimasukkan ke dalam tubuh, suppositoria ini akan mengalami perubahan fisik, berupa meleleh, melunak, ataupun melarut akibat suhu tubuh. Sehingga zat aktif yang ada di dalam suppositoria tersebut dapat dilepaskan dan juga bekerja sesuai indikasi yang diharapkan. Suppositoria umumnya itu digunakan sebagai alternatif rute pemberian obat pada kondisi tertentu, terkhusus ketika pasien mengalami kesulitan menelan obat oral ataupun ketika rute oral tidak memungkinkan menggunakan obat pasien. Selanjutnya, untuk klasifikasi suppositoria itu ada berdasarkan rute, yang pertama ada berdasarkan rute pemberian, di mana kalau berdasarkan rute pemberian itu ada melalui rektal, suppositoria rektal, suppositoria vaginal atau ovula atau pesaria, dan juga ada suppositoria uretra, di mana kalau yang suppositoria rektal ini itu jenis suppositoria yang paling umum digunakan dan dimasukkannya melalui rektum. Untuk rute pemberian rektal ini dia memberikan efek terapi baik lokal maupun sistemik. Kayak kalau lokal bisa untuk wasir, nyeri ataupun peradangan. Kalau untuk sistemiknya bisa untuk mual, muntah atau gangguan kesadaran. Terus ada yang berdasarkan vaginal itu digunakan melalui vagina dan umumnya ditunjukkan untuk memberikan efek lokal saja, beda dengan rektal tadi. Kalau untuk suppositoria uretra ini jenis yang paling jarang digunakan dan dimasukkan melalui uretra. Dan sediaan ini tuh biasanya bentuknya tuh kecil dan digunakan untuk tujuan terapeutik tertentu seperti pemberian obat pada gangguan saluran kemih atau disfungsi ereksi. Next. Selanjutnya ada klasifikasi suppositoria berdasarkan jenis basisnya. Jadi ada berdasarkan basis lemak, basis larut air, basis emulsifying, dan basis hidrogel. Dimana kalau basis
lemak ini itu bersifat padat tapi mudah leleh pada suhu tubuh, seperti olem kakao dan turunannya. Terus untuk basis larut air ini bekerja dengan cara melarut di dalam cairan tubuh, bukan meleleh. Contohnya tuh kayak polyethylene glycol atau PEG. Selanjutnya ada basis emulsifying, di mana ini merupakan basis kombinasi antara sifat lemak dan air. Dan sehingga basis ini dapat tercampur dengan cairan tubuh lebih baik daripada basis lainnya. Terus yang basis terakhir ada basis hidrogel atau termoresponsif yang saat ini topiknya lagi kita bawakan, yaitu di mana basis ini tuh berbentuk cair atau semi cair, kemudian dia berubah menjadi gel pada suhu tubuh. Next. Baik, selanjutnya adalah tujuan penggunaan suppositoria. Yang pertama itu adalah sebagai alternatif rute pemberian obat bagi pasien yang tidak dapat menerima obat secara oral, seperti pasien anak-anak, lansia, pasien dengan gangguan saluran cerna, atau pasien yang mengalami mual dan muntah. Lalu selanjutnya adalah suppositoria juga digunakan untuk memberikan efek lokal secara langsung, misalnya pada pengobatan hemoroid, infeksi vaginal, atau peradangan rektal. Dan yang terakhir ada dari sisi klinis, penggunaan suppositoria dapat meningkatkan kepatuhan pasien apabila disertai dengan edukasi yang tepat. Next. Lalu, apa sih keuntungan atau kelebihan dari suppositoria liquid? Yang pertama, lebih mudah diberikan dan lebih nyaman. Suppositoria liquid lebih mudah dimasukkan dibandingkan suppositoria padat, karena tidak memerlukan bentuk fisik keras dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau iritasi mekanik pada rektum. Lalu yang selanjutnya adalah distribusi lebih merata di rektum. Karena berbentuk cair, sediaan dapat menyebar lebih luas di mukosa rektal. Sehingga area kontak obat dengan jaringan meningkat dan absorpsi menjadi lebih optimal dibandingkan suppositoria padat. Lalu yang terakhir, onset kerja lebih cepat. Liquid suppository tidak memerlukan waktu meleleh seperti basis lemak atau melarut seperti basis PEG. Obat sudah berada dalam fase cair sehingga pelepasan zat aktif terjadi lebih cepat. Next. Kemudian terdapat kelebihan lainnya dari suppository liquid, di mana salah satunya itu menghindari first pass effect atau first pass metabolisme yang terjadi di hati. Jadi suppositoria itu memang pada umumnya dapat menghindari first pass metabolisme, di mana dalam hal ini liquid suppository dapat menghindari metabolisme lintas pertama di hati, sehingga bioavailabilitasnya itu meningkat dan bisa digunakan untuk obat-obat yang sensitif terhadap metabolisme hepatik. Kemudian untuk suppository liquid sendiri itu dapat dimodifikasi menjadi in situ gel system, di mana sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa suppository liquid dapat diformulasikan sebagai in situ gelling system, yaitu sediaan yang ketika diberikan akan berbentuk cair, tetapi ketika sudah berada di dalam tubuh, sudah kontak dengan suhu tubuh itu akan berubah menjadi gel. Di mana ada penelitian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratot dan juga Patel tahun 2019 terhadap studi in situ gelling rectal drug delivery liquid suppository berbasis polimer, misalnya poloxamer, menunjukkan adanya peningkatan absorpsi obat dan retensi rektal yang lebih lama dibanding dengan sediaan konvensional. Next. Kemudian di sini ada contoh sediaan dari suppository liquid. Mungkin yang pertama itu adalah contoh yang sering kita temui, yaitu Microlax gel, di mana obat ini bentuknya itu seperti gel di dalamnya, yang berfungsi untuk mengatasi sembelit dengan cara melunakkan dan mempermudah pengeluaran feses. Kemudian ada fluid enema, yang digunakan untuk meringankan gangguan sembelit yang datang sewaktu-waktu untuk sebagai pencahar sebelum pemeriksaan rektal. Kemudian ada stesolid rektal, di mana stesolid rektal ini mengandung obat diazepam, zat aktifnya merupakan diazepam yang bisa digunakan dalam kondisi kenjang otot, premedikasi sebelum anestesi dan juga mengurangi kecemasan yang berat. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan suppository liquid.
Yang pertama, baca label dan instruksi, periksa tanggal kadaluarsa, dosis, dan petunjuk spesifik dari produk, misalnya volume cairan, frekuensi penggunaan. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan, pastikan tangan bersih untuk menghindari kontaminasi. Kemudian yang ketiga, persiapkan alat. Persiapkan alat, gunakan aplikator enema, botol plastik dengan ujung lunak atau kantong enema yang disediakan. Jika tidak ada, gunakan alat suntik tanpa jarum yang steril. Kemudian posisi tubuh, lakukan di kamar mandi atau tempat yang bersih. Pilih posisi yang nyaman seperti berbaring miring ke kiri dengan lutut ditekuk ke dada atau berdiri membungkuk. Yang pertama, isi aplikator, tuang suspensi cair sesuai dosis 50-200 ml, kemudian gunakan pada suhu 37 derajat Celcius, jangan panas atau dingin, kemudian oleskan pelumas, gunakan pelumas air solubil pada ujung untuk memudahkan. Kemudian masukkan ruangan 10-10 cm dewasa. Pada orang dewasa lebih pendek dari anak-anak. Kemudian alirkan cairan dengan tenang. Kemudian tahan cairan, tahan 5-15 menit sambil berbaring atau duduk. Tahan sensasi buang air besar. Kemudian yang terakhir, buang air besar, toiletkan sisanya. Kemudian bilas aplikator air hangat, bilas sabun, kemudian keringkan. Kemudian untuk setelah penggunaannya, pantau efek samping, simpan produk dengan benar, dan jangan gunakan melebihi dosis yang dianjurkan. Oke, next. Next. Oke. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi liberasi, absorpsi, dan distribusi dari sediaan rektal. Yang pertama, terkait kandungan rektum. Jika rektum masih berisi fezes, penyerapan obat akan terhambat. Obat bekerja lebih optimal saat rektum dalam keadaan kosong. Kemudian yang kedua, ini aliran darah. Obat yang diterap di bagian bawah rektum bisa ke peredaran darah tanpa melewati hati sehingga efeknya lebih cepat. Kemudian yang ketiga, volume dan pH. Cairan di rektum juga sedikit dan pH-nya netral sehingga pelarutan obat lebih lambat. Tetapi obat bisa basa lemah, lebih mudah dan lebih mudah diserap. Kemudian yang keempat, mengenai ukuran partikel. Di sini semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat obat larut dan diserap. Kemudian yang kelima, terkait bentuk sediaan cair seperti enema menyebar lebih luas, sedangkan suppositoria biasanya hanya bekerja di rektum bagian bawah. Kemudian yang terakhir, ikatan protein plasma. Hanya obat bebas yang memberi efek terapi, sehingga kondisi protein plasma pasien juga mempengaruhi efek dari obatnya. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi penyerapan obat sediaan rektal. Yang pertama, itu ada sifat fisik dan kimia obat, di mana obat harus larut dulu sebelum diserap. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin luas permukaannya, sehingga obat akan lebih cepat larut dan mudah diserap. Lalu, obat juga harus seimbang, di mana dia bisa larut di cairan rektum atau air, tapi juga harus bisa menembus dinding usus seperti limet dan lemak. Lalu obat dalam bentuk tak terionkan lebih mudah menembus lemak atau membran dan lebih cepat diserap. Yang kedua adalah kondisi biologis rektum, di mana semakin lancar aliran darah di tempat obat diletakkan, maka semakin cepat pula obat masuk ke dalam sistem tubuh. Jika gerakan usus terlalu aktif, misalnya pada kasus diare, obat tidak sempat diserap karena waktu kontaknya terlalu singkat. Dan cairan rektum itu jumlahnya sedikit, sekitar 2 ml, dan bersifat netral pada pH 7,2 sampai 7,4. Karena daya dapar atau penyimbang pH-nya kecil, bentuk obat yang dimasukkan biasanya tidak banyak berubah secara kimia. Yang ketiga adalah faktor penghambat atau isi rektum. Adanya feses dapat menghalangi penyerapan. Membersihkan rektum sebelum pemberian obat misalnya dengan Lefman dapat meningkatkan efektivitas. Mukosa rektum sebenarnya sangat baik dalam penyerap obat, bahkan bisa lebih baik daripada jalur oral. Namun beberapa obat memang tertentu seperti penisilin dan vitamin B12 tetap sulit diserap melalui jalur ini. Lalu yang terakhir adalah cara pemberian dan posisi, di mana suppositoria atau sediaan rektal ini kan memang fungsinya untuk menghindari first pass effect di hati. Jika terlalu dalam, obat mungkin akan dibawa ke hati dan bisa saja rusak atau berkurang kekuatannya sebelum menyebar ke tubuh. Dan jika di area anal atau bawah, obat langsung masuk ke pembuluh darah sistemik dan getah bening tanpa melewati hati. Ini membuat obat yang biasa rusak di hati menjadi lebih efektif jika diberikan lewat rektal bawah. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pelepasan sediaan suppositoria dalam tubuh. Suppositoria cair seperti enema atau suspensi rektal adalah bentuk sediaan cair yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rektum, di mana obat dilepaskan melalui difusi dan penyerapan tanpa perlu pencahar dasar seperti pada suppositoria padat. Mekanisme ini dipengaruhi oleh suhu tubuh, pH rektum, dan motilitas usus.
Yang pertama adalah difusi langsung dari larutan atau suspensi. Obat dalam bentuk cair langsung berdifusi dari suspensi ke mukosa rektal. Mekanisme ini mengikuti hukum Fick, di mana gradien konsentrasi, koefisien difusi, dan luas permukaan itu menentukan laju pelepasan. Pada suspensi, partikel obat itu harus terdispersi secara merata untuk difusi yang optimal. Yang kedua, absorpsi melalui mukosa rektal. Obat diserap melalui epitel rektal dengan jalur utama melalui vena hemoroidal inferior untuk menghindari metabolisme hati pertama atau first pass metabolism. Faktor seperti pH rektum sekitar 7-8 dan kelembapan yang memfasilitasi penyerapan terutama untuk obat hidrofilik pada enema, volume cairan dapat meningkatkan retensi dan pelepasan. Next. Mekanisme pelepasan sediaan supositoria lainnya dalam tubuh adalah pengaruh faktor lingkungan dan formulasi, di mana pelepasan dapat dikontrol dengan penambahan surfaktan atau polimer untuk meningkatkan solubilitas dan difusi. Variabilitas individu seperti usia dan penyakit usus mempengaruhi efektivitasnya. Pengujian in vitro seperti menggunakan model mukosa buatan dan in vivo diperlukan untuk memprediksi perilaku. Mekanisme ini didukung dengan studi biofarmasetika yang memuat evaluasi kinetika pelepasan untuk memastikan efektivitas terapeutik. Dan kesimpulan dari presentasi kami adalah biofarmasetika berperan dalam memastikan obat bekerja efektif, aman, dan berkualitas dengan memahami hubungan sifat obat, formulasi, dan juga kondisi tubuh. Supositoria cair merupakan alternatif rute rektal yang bermanfaat bagi pasien yang tidak dapat menggunakan obat oral, serta dapat memberikan efek lokal maupun sistemik. Dibandingkan dengan supositoria padat, sediaan cair lebih mudah digunakan, nyaman, dan distribusi obatnya lebih merata. Onset kerjanya lebih cepat dan dapat menghindari metabolisme lintas pertama sehingga meningkatkan bioavailabilitas. Keberhasilan terapi dipengaruhi oleh sifat obat, formulasi, kondisi rektum, serta cara pemberian sehingga pemilihan sediaan dan edukasi penggunaan yang tepat sangat penting untuk diberikan kepada pasien. Baik, demikian pemaparan materi mengenai thermoresponsive liquid suppository yang telah disampaikan oleh kelompok 9. Saya izin mengulangi kesimpulan dari Fiona. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suppositoria cair, khususnya yang bersifat thermoresponsive, merupakan alternatif sediaan rektal yang memiliki berbagai keunggulan seperti kemudahan penggunaan, kenyamanan pasien, distribusi obat yang lebih merata, serta onset kerja yang lebih cepat. Pemahaman aspek biofarmasetika sangat penting dalam pengembangan sediaan ini agar obat dapat memberikan efek terapi yang optimal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kami berharap video pembelajaran ini dapat menambah wawasan serta membantu proses pembelajaran teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.